setelah rapi seperti ini tadi kan ada alas sebenarnya di bawah ini kan, ada tempat tidur kan. Nah maka ini sudah kita baringkan di tempat layaknya di posisi masing-masing rumah lah. Nah kalau sudah seperti ini udah selesai kan, udah selesai seperti ini. Maka kalau ini bulannya dibuka, ada keluarga yang masih ziarah terakhir, yang ziarah itu mencium keningnya boleh, baik itu laki-laki dan perempuan, karena wudunya tidak batal lagi, maka hukumnya tidak ada lagi sama jenazah itu, maka boleh dicium. Udah nanti petugas ataupun yang memandu di situ masih ada lagi yang ingin ziarah terakhir, kalau tidak ada lagi akan kita tutup kepalanya. Nah ternyata tidak ada lagi. Nah kalau jenazah sudah seperti ini, inilah modelnya. Maka ini pun biasanya kita tutup dengan kain yang lain. Kita buat dengan kain selendang, baru ada nanti di atasnya kain yang warna hijau, ya kan? Warna hijau, udah berlapis-lapis dah. Nah maka ini kalau tidak ada lagi yang melihat, baru kita tutup, kita ikat, dah baru kita bawa ke masjid untuk disolatkan lagi. Nah kalau untuk ke masjid itu udah selesai. Jadi kapas-kapas tadi ada yang agak apa tadi kapasnya itu. Nah jadi penggunaan kapasnya ini nggak wajib ya, tidak wajib. Penggunaan kapas ini letaknya di mana? Kapas ini di rongga-rongga terbuka, misalnya hidung. Maka kapas ini ada sebagian orang di anggota sujud katanya boleh kita letakkan di dahi, atau kita letakkan tetap memakai sarung tangan, kita letakkan di hidung. Nah misalnya ini kita tutup, ini juga kita tutup. Nah kita tutup, nah seperti ini udah kita tutup ini. Ini kan tutup mulutnya, ini yang terbuka, nanti takut orang kan gili ya. Oke, nah setelah itu boleh kita taruh ini bagian telinga. Nah boleh di telinga kita taruh kapas telinga. Nah kemudian di bagian telinga kanan boleh. Nah kemudian di mana lagi? Mohon maaf, boleh di lubang kemaluan bagian bawah. Kenapa? Kalau jenazah itu mengeluarkan, mohon maaf, kotoran cairan, kalau sudah selesai dikapani, maka tidak wajib dimandikan yang kedua kali. Kalau sudah sempurna di kain kapan seperti ini, ternyata mengeluarkan cairan, maka tidak perlu. Maka itu tadi gunanya di hati-hati untuk ditaruh kain kapas, maka ada bersifat hati-hati, mana tahu keluar kotoran sehingga tidak langsung ke kain kapannya, tapi sudah menyangkut disaring oleh kapas tadi. Nah seperti itu. Tapi kalau belum dikapani, keluar kotoran tadi harus kita bersihkan dulu. Tapi kalau sudah sempurna, maka tidak perlu diulang kedua kali, itu sudah sah gitu. Oke, maka sudah tidak ada lagi. Ini akan kita simpul, kita tutup, kita ikat. Nah diikat ini nanti di umur baru ini akan kita buka, baringkan sebelah kanan. Dah selesai. Nah itu untuk mengkapannya sudah selesai. Bedanya dengan perempuan itu adalah lapisnya tuh 5. Sekarang kita buat dengan perempuan atau minggu depan? Untuk perempuan langsung sekarang atau ini kan sekarang kita kan dulu 2 kali pertemuan nih. Sekarang untuk memandikan, mengkafani. Berarti minggu pertemuan berikutnya adalah menyolatkan dan menguburkan. Yang paling utama kan poinnya di sini. Kalau menyolatkan, insya Allah semua sudah bisa begitu. Nah, bedanya dengan perempuan itu adalah hanya 5 tadi. Itu ada kain kapan 2 lagi, berarti tambahannya. Tambahan yang 2 itu bedanya dengan perempuan. Kalau mengkapannya sama semua. Bedanya dengan perempuan ini di agak di tengah, di bagian sini. Tadi sebelum kita gulung kain kapannya kan ada 5. Pertama letakkan di tengah seperti biasa. Yang kedua seperti tadi, ke kanan, ke kiri. Nah, yang keempat ini yang biasa orang gunakan sebagai gamisnya ya. Sebagai gamis itu letakkan agak di tengah, agak di bagian tengah dia lah. Nah, baru yang kelimanya itu biasanya orang di bagian kepala, itu untuk hijab, jilbabnya diletakkan begitu. Nah, untuk jilbabnya. Atau ada lagi kadang-kadang tambahan, dia bukan 6 lapis, tapi tambahan kadang-kadang diletakkan orang bagian area kemaluan. Mohon tadi seperti untuk mewanti-wanti keluarnya kotoran tadi, maka diletakkan bagian kemaluan. Nah, berarti sudah pas 5. Maka menggulungnya caranya kita urutkan dari yang bawah sampai ke atas. Nah, maka yang terakhir berarti
nanti digulungkan yang terakhir itu lapis yang pertama kita letakkan. Berarti yang pertama kita buat berarti jilbabnya kan, jilbabnya itu bagian kepala kita balutkan ke bagian perempuan, kita balutkan ini seperti ini, maka seperti orang berhijab begitu. Berarti sudah begini perempuan nih. Ini masih lapisan yang terakhir kita letakkan. Bedanya yang kalau sudah menutupnya dia yang pertama. Sudah selesai ini jilbabnya, baru gamis. Gamis ini sebenarnya namanya ada gamis, tapi tetap kain kapan itu ada orang menggunting di tengah sehingga seperti baju kurung masukkan ke bagian kepala, terpasang. Itu nggak perlu digulung-gulung, tanpa digulung. Nah sudah dia pasang, baru bagian yang paling bawah itu tutupkan. Udah selesai, barulah yang 3 lapis tadi. Nah yang 3 lapis tadi, ambil yang dari kiri, ambil yang dari kanan, ambil yang dari tengah, semua tertutup, maka jadilah seperti ini. Nah kemudian bedanya perempuan itu kan ada yang rambutnya panjang. Rambut ini kita urai ke belakang. Maka rambut ini kita urai ke belakang, rambut perempuan jangan buat ke depannya, ke wajahnya tidak boleh, tapi urai rambutnya ke belakang sudah rapi. Ada yang dikepang boleh, dikepang itu baru letakkan di bawahnya. Nah udah rapi itu rambutnya itu udah tertutup, hijab tadi kan udah nih. Nah ini dihijabi seperti ini. Nah barulah nanti kain kapan yang terakhir itu tali pocong di belakang model bagian kepala itu, maka tertutuplah semua. Nah berarti hasilnya sama aja, bedanya cuma yang buat tadi aja tambahannya, yang gamis tadi dan kepala bagian hijabnya. Nah selebihnya sama, dibuat 5. Yang jelas jangan ada yang terbuka. Nah udah selesai. Nah jadi begitulah cara untuk mengkafani jenazah. Nah jadi mungkin itu saja yang udah bisa lepas. Oke, dilepas saja. Oke, nah jadi itu saja untuk mengkafani jenazah, itu caranya seperti itu, tidak susah insya Allah. Nah kemudian akan kita sambung pertemuan berikutnya, menyolatkan dan menguburkan itu pun mungkin hanya sekedar simulasi begitu. Nah itu saja, mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Semoga menjadi pelajaran yang bisa dipelajari oleh anak-anak kita yang hadir di sini tadi, ataupun kita sendiri atau orang-orang yang melihat video ini begitu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.